Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mari Mbak, silakan masuk. Gitu. Mbak, silakan memilih tempat duduk yang senyaman mungkin ya. Saya duduk di sini aja ya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Mbak, duduknya sudah nyaman atau belum? Sudah, Bu. Mbak Suatu gimana ini Mbak Suatu kabarnya? Alhamdulillah saya senang banget sih, Bu. Kalau Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Ibu sudah sehat ya, Mbak Suatu. Mbak Suatu tadi pagi mau berangkat sekolah sudah sarapan apa belum nih? Sudah dong, Bu. Soalnya kalau nggak sarapan tuh saya kurang fokus gitu. Oh, jadi kalau nggak sarapan nanti tahunya kurang fokus saat jam pelajaran gitu ya, Mbak Suatu ya. Itu bagus sekali sih Mbak Suatu. Soalnya ya itu kalau nggak sarapan kita di kelas waktu di terapan guru itu lapar terus jadi malas juga belajarnya ya, Bu. Terus tadi nih Mbak Suatu pas berangkat sekolah diantar apa berangkat sendiri nih? Saya kebetulan diantar hari ini, soalnya sepedanya mau dibawa orang tua. Jadi hari ini diantar ya Mbak Suatu. Nah kemarin berarti Mbak Suatu berangkat sendiri. Itu ya saya pakai motor sendiri tapi boncengan sama teman itu. Oh iya Mbak Suatu, kalau berangkat sendiri sama teman hati-hati ya Mbak Suatu ya. Jangan ngebut-ngebut, terus taati peraturan lalu lintas. Jangan lupa pakai helm. Iya. Ini tadi Mbak Suatu sebelum jam istirahat ini jam pelajarannya siapa ya? Itu sih Bu, saya pelajarannya Pak Adit Bu. Tapi tadi Pak Adit cuma bisa ngajar sebentar aja. Tapi udah itu sih udah dikasih tugas. Tapi sebenarnya Pak Adit itu 35 menit Bu, sampai lebih habis waktunya. Berarti gak sebentar ya Mbak Suatu? Boleh tahu Mbak Suatu, Pak Adit itu orangnya gimana sih kalau di kelas? Pak Adit sih orangnya seru banget Bu, soalnya kalau ngajar tuh sambil bercanda gitu Bu. Jadi menurut saya sendiri ya, saya lebih paham kalau diajarnya sambil bercanda gitu. Jadi lebih mudah untuk dipahami gitu ya, lebih sering bercanda gitu ya. Kalau serius terus kan nanti jadinya tegang, terus jadi gimana ya, takut gitu ya. Oh iya iya, soalnya kan Pak Adit juga kan orangnya humoris ya, bisa bercanda sama anak-anak ya. Oh, Mbak Suatu ini dari kelas 12 sampai S3 ya Mbak Suatu. Ya, kelasnya itu Buati. Iya Bu, saya 12 sampai S3 terus wali kelasnya Buati. Oh, berarti yang wali kelasnya Pak Budi itu yang PS. Oh iya iya, oke Mbak Suatu, baru ingat sekarang. Buati itu orangnya gimana Mbak Suatu? Buati kalau menurut saya ya Bu, gimana nih, saya takut. Tidak apa-apa Mbak Suatu, kalau Mbak Suatu tidak menanggung cita-cita. Itu Buat itu sebenarnya orangnya serius banget Bu. Oh, nggak sebagai wali kelas tuh ya emang enak sih Bu, tertata rapi kalau di kelas, tapi orangnya menurut saya serius banget Bu, soalnya kan ngajarnya matematika juga. Jadi kayak suasana matematikanya itu lebih bodoh ya. Jadi lebih terkesan menakutkan gitu ya, berarti padahal orangnya sebetulnya tuh baik ya, baik juga perhatian sama murid-murid. Ini kan sudah masuk jam istirahat ya, Mbak Suatu nggak mau ke kantin kok malah ke ruangan Ibu. Ini sebetulnya ada apa? Ada yang ingin disampaikan dengan Ibu atau yang bisa dibantu? Ya Bu, saya kesini mau cerita. Oh ya Mbak Suatu, jadi sini mau cerita ya. Jadi Mbak Suatu datang ke ruangan Ibu ini berarti mau konseling gitu ya, mau cerita ya. Iya Bu. Nah Mbak Suatu sendiri apakah sudah pernah melakukan konseling sama Ibu atau sama guru yang lain? Sebetulnya sih belum pernah ya Bu, tapi kemarin saya itu habis nganter teman. Itu loh Bu, yang Adi itu loh. Oh iya iya, Adi yang kelas PS 2 ya. Itu kemarin ketemu Pak Fian mau cerita, terus saya dengar sedikit sih katanya Pak Fian itu kalau nggak nyaman sama yang guru BK yang laki sama Ibu aja gitu katanya. Oh jadi gitu ya. Nah, jadi dijelaskan dulu ya sesi konseling itu. Jadi sesi konseling itu suatu layanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK yaitu Ibu sendiri kepada suatu seperti konseling. Nah jadi di sini tugasnya Ibu
membantu atau menjembatani suatu dalam menyelesaikan masalah dan keputusan yang akan diambil nanti dari suatu sendiri. Nah, di sesi konseling itu juga mempunyai beberapa asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Nah, tadi suatu datang ke sini dengan sukarela kan? Iya, berbahasa Inggris siapapun. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Di atas keterbukaan ini nanti suatu bisa menceritakan apa yang menjadi masalah suatu, apa yang menjadi masalah suatu, tentu suatu bisa menyampaikan kepada ibu wakil itu bisa lebih gimana ya, lebih tahu lah nanti kalau memberikan arahan jadi lebih sesuai gitu. Nah, yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini suatu tenang saja. Kalau misalkan suatu berpikir nanti ceritamu bakal sebar dengan teman yang lain atau kemudian yang lain suatu tenang saja, itu tidak akan terjadi. Jadi ceritanya yang suatu ceritakan itu atau suatu sampaikan itu hanya ibu dan suatunya. Itu ya suatu. Jadi aman ya, misalnya kalau tidak apa-apa tetap aman atau enggak bisa ya suatu aman. Jadi ibu akan menjadi keamanan atau kerahasiaan itu tidak akan tersebar ke ibu dan aman. Dan selain itu ibu juga mempunyai kontrak perilaku ya. Nah, kontrak perilaku itu isinya itu yang pertama suatu nanti bisa mengekspresikan seperti emosi suatu atau kesenangan suatu itu lewat menangis. Suatu bisa menangis, bisa tertawa, suatu bisa sedih, mau cerita apa-apa sama itu gak apa-apa, tapi suatu tidak boleh merusak fasilitas yang ada di ruangan ini ya. Dan biasanya setuju. Suatu sudah mengerti? Sudah. Nah, di sesi konseling kita kali ini kita mempunyai waktu kurang lebih 20-30 menit ya suatu. Apakah itu suatu cukup atau kurang? Cukup sih Bu, soalnya kan waktunya istirahat juga pendek. Ya, oke, jadi kita 20-30 menit nih suatu. Nanti semisal waktunya kurang suatu bisa menghubungi besok lah ya, besok kita akan lagi. Apakah suatu gurunya sudah nyaman? Nah, ya sudah Bu, sudah ya. Mbak suatu sudah siap untuk cerita, sudah. Dan Mbak suatu bisa mulai untuk menceritakan masalah yang Mbak suatu ini. Jadi ya Bu, saya tuh lagi bingung, soalnya kan saya kan ini kelas 12, terus itu saya mau lanjut kuliah, tapi masih bingung mau ada jurusan apa itu. Jadi kalau suatu ini hubungan pilih jurusan kuliah gitu ya. Nah, kira-kira nih ada nggak sih kampus atau jurusan yang Mbak suatu inginkan, atau ada tuntutan dari orang tua misal kayak kamu harus kuliah di sini, harus ambil jurusan ini gitu atau tidak? Gak ada sih Bu, orang tua saya lebih ke membebaskan saya gitu, mau kuliah di mana, terus mau jurusan apa gitu. Jadi terserah Mbak suatu gitu ya, kuliah jurusan apa, kuliah di mana. Kira-kira Mbak suatu sudah mempunyai pandangan atau minatan untuk Mbak suatu, aku harus sekolah mau kuliah di sini, ambil jurusan ini kita tahu. Itu Bu, saya sebenarnya tertarik atau suka sama bahasa Inggris Bu. Dari saya SD itu suka bahasa Inggris. Terus dulu waktu kelas 10 saya juga pernah ikut kejuaraan olimpiade bahasa Inggris. Nah, tapi itu saya tuh masih kayak nggak yakin gitu Bu kalau ambil bahasa Inggris. Soalnya gimana ya, kayak masih ragu aja gitu kalau bahasa Inggris. Oh, jadi kalau suatu ini minatnya di bahasa Inggris gitu ya. Soalnya kalau suatu sudah suka bahasa Inggris itu mulai dari SD, dan waktu kelas 10 kemarin itu Mbak suatu pernah mengikuti kejuaraan bahasa Inggris gitu ya. Dan itu menang ya Mbak suatu. Itu sih 2002 Bu. Ya, alhamdulillah ya Mbak suatu ya, itu sudah bagus sekali Mbak suatu. Nah, kira-kira selain bahasa Inggris ada minatan lagi nggak Mbak suatu? Apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Kalau pelajaran yang lain saya nggak terlalu suka, nggak terlalu bisa. Oke, jadi Mbak suatu tetap ada pilihan Mbak suatu dari bahasa Inggris itu ya. Nah, Mbak suatu apakah membawa rapot atau hasil tes Karantina? Ini Bu, saya bawa rapot sama itu kemarin piagam yang menang dulu. Ya itu ya.
lihat ini nilai bahasa Inggrisnya Mbak Uswatun ini mulai kelas 10 ini sudah bagus ya, tidak ada penurunan kalau sampai semester 5 ini. Bagus sekali Mbak Uswatun. Dan ini itu ya sertifikat yang Mbak Uswatun kemarin lomba itu ya. Oke Mbak Uswatun, kalau Ibu lihat ini memang benar seperti yang Mbak Uswatun katakan tadi kan Mbak Uswatun minatnya di bahasa Inggris dan ternyata di rapotnya Mbak Uswatun juga nilai yang tertinggi itu bahasa Inggris. Nah kira-kira Mbak Uswatun ini kalau minatnya tadi kan katanya di bahasa Inggris ya, itu Mbak Uswatun mau ambil kampus yang di luar kota atau kampus di dalam kota? Kayaknya di luar kota aja sih Bu. Kalau Mbak Uswatun mau ambil di luar kota aja ya, biar bisa belajar mandiri. Oh jadi Mbak Uswatun pengen belajar mandiri gitu ya. Oke Mbak Uswatun. Ini kan kemarin sudah ada pengumuman eligible ini apakah Mbak Uswatun? Iya salah satu. Iya saya sebenarnya langsung mendapat eligible. Makanya saya kesini soalnya saya bingung ambil jurusan apa gitu. Soalnya kan disuruh segera mengikut data ya Mbak Uswatun. Oke baik, sekarang itu mau tanya Mbak Uswatun. Nah Mbak Uswatun kan keinginannya di bahasa Inggris. Apakah Mbak Uswatun sudah yakin dengan pilihan Mbak Uswatun? Apakah Mbak Uswatun sudah mencari tahu prospek kerjanya nanti di masa depan? Sebenarnya sih sudah yakin Bu. Dan tahu juga kalau di bahasa Inggris itu prospek kerjanya juga lumayan kan ya. Tapi saya masih kayak gak yakin gitu, gak tahu kenapa. Apa yang menjadikan Mbak Uswatun gak yakin itu? Itu sih kayaknya kalau bahasa Inggris itu kayak kok bahasa Inggris aja gitu kayak sebenarnya kuliah bahasa Inggris itu gimana sih? Saya kan itu pengen tahu aja. Kalau saya masuk bahasa Inggris itu jangan-jangan kuliahnya cuma gitu-gitu aja kayak di sekolah gitu. Takutnya saya gitu. Nah Mbak Uswatun, kira-kira kalau misal Mbak Uswatun mau ambil jurusan bahasa Inggris, Mbak Uswatun sudah tahu nggak kayak prospek kerja untuk kedepannya itu seperti apa? Itu sih Bu, saya yang bingung itu. Setahu saya kan bahasa Inggris kan misalnya cuma jadi guru terus jadi dosen gitu ya. Nah saya tuh bingungnya di situ. Mbak Uswatun jadi masih bingung untuk prospek kerjanya ya. Nah itu bantu ya Mbak Uswatun ya. Kalau nanti Mbak Uswatun di bahasa Inggris itu prospek kerjanya itu Mbak Uswatun bisa loh masuk di seperti staf diplomat itu Mbak Uswatun bisa. Terus nanti Mbak Uswatun bisa menjadi tour guide untuk wisata gitu, jadi translator bagi wisatawan asing gitu Mbak Uswatun. Jadi kan nanti Mbak Uswatun bisa ketemu orang banyak, gimana ya, di tempat-tempat yang baru lah ya. Saya jadi dosen selalu ibu atas pengalaman ibu gitu sih. Ini ibu baru cari tahu ya Mbak Uswatun prospek kerjanya ya, nanti Mbak Uswatun bisa lihat. Nah ini Mbak Uswatun. Nah untuk prospek kerjanya yang Mbak Uswatun minati ini Mbak Uswatun bisa jadi tour guide seperti yang dibilang. Terus Mbak Uswatun bisa itu menjadi pegawai dari suatu perusahaan, nanti juga bisa. Terus menjadi pengajar bahasa Inggris, nanti Mbak Uswatun bisa buka kayak bimbel privat, itu juga bisa Mbak Uswatun menjadi guru bimbel privat bahasa Inggris itu buat anak-anak, buat anak SMA, itu kan juga bisa Mbak Uswatun. Berarti ini bisa kayak jadi guru bahasa juga ya Bu? Iya juga bisa Mbak Uswatun. Jadi prospek kerjanya itu tidak hanya di guru terus dosen itu tidak, tapi ada di lainnya pun juga ada. Jadi prospek kerjanya itu juga luas itu Mbak Uswatun. Nah kira-kira Mbak Uswatun sudah puas dengan yang Ibu sampaikan ini atau yang ada di layar
udah puas nih saya jadi semakin yakin mau ambil bahasa Inggris, soalnya kan saya juga suka dari kecil, terus sudah tahu konsep kerjanya banyak, jadi saya mau ambil bahasa Inggris. Kira-kira kampus mana nih yang akan Mbak Ustazah tuju nih, kalau itu boleh tahu? Itu Bu, saya kayaknya mau ngomong ke orang tua dulu, saya mau ambil bahasa Inggris, terus saya mau itu minta rekomendasi ke mana, kampus mana gitu Bu. Jadi Mbak Ustazah mau bercerita lah, berkonsultasi dulu sama orang tua, kira-kira nanti kalau aku ambil bahasa Inggris itu nanti aku kuliahnya di kampus mana, kalau di luar kota itu mau diambil yang mana gitu ya, soalnya kan juga ujian dan yang eligible gitu ya Mbak Ustazah. Oke Mbak Ustazah, nah kira-kira kapan nih Mbak Ustazah mau berbicara ini sama orang tua Mbak Ustazah? Kayaknya nanti aja pulang sekolah dulu. Jadi nanti setelah pulang sekolah itu ya Mbak Ustazah. Oke, jadi Mbak Ustazah sudah yakin pilihan Mbak Ustazah itu ya? Iya Bu. Oke, jadi kira-kira kapan nih Mbak Ustazah mau lagi untuk kita melihat perkembangan Mbak Ustazah setelah Mbak Ustazah bicara sama orang tua Mbak Ustazah itu responnya orang tua Mbak Ustazah bagaimana, terus komentarnya orang tua Mbak Ustazah bagaimana ketika melihat Mbak Ustazah mengambil bahasa Inggris? Kayaknya besok aja sih Bu. Besok? Iya kan nanti saya mau ngomong dulu, terus besok saya kesini lagi. Jadi langsung besok gitu ya Mbak Ustazah. Ya ujiannya kira-kira jam berapa ya Mbak Ustazah? Kalau pulang sekolah aja gimana? Gak apa-apa ya? Oke, pulang sekolah boleh Mbak Ustazah, nggak apa-apa. Oke, saya pulang sekolah langsung buang weekend gitu. Oke, boleh Mbak Ustazah. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Mbak Ustazah setelah melakukan diskusi bersama Ibu? Saya jadi lega gitu, soalnya kan saya bingung mau jurusan apa. Dan sekarang saya jadi yakin gitu pilihan jurusan saya nanti kalau lanjut kuliah. Jadi saya rasanya lega banget. Oke, jadi Mbak Ustazah sudah merasa senang gitu ya, soalnya sudah bisa memilih atau menentukan jurusan yang akan Mbak Ustazah ambil gitu ya, sesuai dengan peminatan atau keinginan Mbak Ustazah dan sesuai nilai rapor gitu ya. Oke, Mbak Ustazah itu juga ikut senang ya dengannya, soalnya Mbak Ustazah sudah bisa mengambil keputusan sendiri ya. Saya harap ya Mbak Ustazah setelah kita melakukan sesi counseling kali ini itu Mbak Ustazah bisa lebih semangat dalam belajar. Ini soalnya kan sudah mau ujian juga ya. Semoga ya ujiannya lancar, terus Mbak Ustazah berhasil dalam melakukan ujian dan semoga lulus dengan nilai yang terbaik, dan semoga Mbak Ustazah lolos di SNBP kali ini ya Mbak Ustazah ya. Oke Mbak Ustazah, setelah sesi counseling ini kira-kira Mbak Ustazah mau lanjut ke kantin? Ini soalnya kan masih ada waktu sekitar 10 menit ya Mbak Ustazah untuk istirahat. Mbak Ustazah mau ke kantin atau Mbak Ustazah mau tetap di ruangan itu untuk kita ngobrol sebentar? Ya saya mau ke kantin aja sih Bu, mau beli nasi. Oke Mbak Ustazah jajan ya, jajan ya Mbak Ustazah, ini mumpung masih 10 menit juga ya, lumayan lama ya. Ibu ucapkan terima kasih ya Mbak Ustazah karena Mbak Ustazah sudah datang ke ruangan kita, Mbak Ustazah sudah mau bercerita dan kayak konsultasi lah ya sama Ibu untuk membicarakan tentang masalah ini. Ucapkan terima kasih Mbak Ustazah karena Mbak Ustazah sudah mempercayai Ibu untuk bercerita. Saya juga mau terima kasih ke Ibu, soalnya udah membantu. Terima kasih Ibu. Ya Mbak Ustazah, sama-sama. Kalau gitu saya mau ke kantin dulu ya. Iya Mbak Ustazah.